Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Advokesma, podcastnya Advokesma BMKM UNP 3.4 bersama saya Aditya Amanda. Tayangan perdana ini cocok untuk para mahasiswa yang lagi kebingungan mencari informasi seputar beasiswa. Karena kali ini kita sudah kedatangan tamu yang merupakan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita. Halo Bang. Halo, Gimana kabarnya Bang? alhamdulillah sehat. Moderator gimana? Alhamdulillah sehat juga Bang. Gimana nih perjalanannya ke sini tadi Bang? Lagi musim kabut ya, kabut asap ya sekarang ya. Iya bener. Gimana? Alhamdulillah nggak kena macet. Oke, alhamdulillah banget ya Bang. Oke Bang, sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih Bang, biar para pendengar dan penonton setia dari Advokesma bisa mengetahui siapa sih bintang tamu pada hari ini. Oke Bang, boleh perkenalkan dirinya Bang. Ya, nama saya Hendri Purnama Putra dari Prodi Ilmu Administrasi Negara tahun masuk 2019. Sekarang berarti udah di semester 9 ya. Ya udah mahasiswa tahun akhir dan aslinya dari Padang. Oke, berarti Abang di sini sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ya Bang? Ya, sebagai penerima beasiswa Indonesia. Oke Bang, mungkin untuk seputar beasiswa Bank Indonesia sendiri Bang, apa sih itu beasiswa Bank Indonesia Bang? Ya, beasiswa Bank Indonesia ini merupakan suatu program dari Bank Indonesia yang tujuan pertamanya tuh dia membentuk sebuah komunitas dengan nama Genbi. Selain dia memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa Indonesia dalam mengembangkan karirnya di perkuliahan, membantu ekonominya di perkuliahan, tapi dia juga membentuk sebuah komunitas. Jadi beasiswa ini nyambung dengan komunitasnya. Namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Jadi Genbi ini merupakan frontliner atau garda terdepannya Bank Indonesia. Jadi Genbi nanti yang akan jadi perpanjangan tangan, perpanjangan lidah Bank Indonesia untuk masyarakat. Karena nggak mungkin semua program ataupun kebijakan dari Bank Indonesia itu akan disampaikan langsung oleh Bank Indonesia kepada masyarakat. Jadi Genbi inilah yang nanti turun ke masyarakat, turun ke mahasiswa. Apalagi sekarang tuh zaman kita nih udah semakin canggih ya. Kalau Gen Z sekarang tuh lebih cepat mengalirkan informasi gitu. Jadi Genbi ini punya peran penting dalam kebijakan Bank Indonesia gitu. Oke, berarti ada komunitasnya berupa Genbi berarti ya Bang? Komunitasnya. Oke, mungkin kita cerita dari awal Abang bisa dapat beasiswa Bank Indonesia. Dari mana sih Abang tahu informasi tentang beasiswa Bank Indonesia sampai akhirnya Abang bisa mendapatkan beasiswa ini gitu Bang? Ya, pertama tuh Abang tahu ketika di semester 4 ya nggak salah ya, semester 4 dan pertama mencoba, jadi karena dulunya sebelum awal perkuliahan kebetulan saya sendiri itu ada kerja sampingan juga, jadi memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dari sana dan juga bayar kuliah gitu. Tapi karena udah kita memasuki di semester 3 saya memasuki tahun-tahun pandemi ya, ketika udah masuk tahun pandemi ekonomi semakin sulit, ekonomi masyarakat termasuk saya yang juga nggak bisa mencari uang sendiri juga, kira mulailah mencari info-info beasiswa gitu. Dan jadi Bank Indonesia ini kalau dulunya ya emang mengkhususkan beasiswanya itu untuk beberapa program studi aja. Jadi ada program studi unggulan prioritasnya gitu. Jadi yang di luar itu emang dikesampingkan kali gitu. Kalau boleh tahu apa aja tuh Bang jurusan yang menjadi prioritas? Nggak salah ada sekitar 16-an nggak salah, dan mayoritasnya itu di ekonomi. Di FIS ada ilmu administrasi negara, kalau di MIPA ada statistika nggak salah, pendidikan matematika juga, dan ya lebih ke teknologi, ekonomi sama pemerintahan. Jadi jurusan yang berhubungan dengan itu prioritas. Gitu berarti ya Bang. Ya, jadi akhirnya saya coba di semester 4 untuk pertama kalinya, cuma sistemnya berbeda dengan sekarang. Waktu itu sistemnya tuh dijaring semuanya di jurusan dulu.
Jadi jurusan nantinya akan memberikan nama kepada pihak rektorat, rektorat yang memberikan ke Bank Indonesia. Jadi kebetulan waktu itu eh, kalau di jurusan ya sistemnya tuh beda gitu. Jadi maksudnya tuh sistemnya itu eh, misalnya dosen satu lagi itu pertanyaannya beda. Oh, berarti Jadi nanti nggak apple to apple semuanya gitu. oh, berarti nanti dosennya yang nyaring dulu untuk Iya. bakal diajuin ke atas gitu, Bang. Iya. Oh, gitu. Nah, jadi kebetulan mungkin kalau saya kemarin tuh dapat mungkin apesnya ya dapat dosen yang mungkin nggak mempertanyakan kehidupan saya di kampus tapi lebih ke hal-hal seperti syaratnya Oh, gitu. ataupun ekonomi gitu. Jadi eh, mungkin kurang ya dapat di dianya. Hmm. Dan semester 4 saya nggak dapat lolos. Saya coba lagi di semester 5. Semester 5 ini emang kalau informasi beasiswa Bank Indonesia ini emang ibaratnya lebih sering mendadak gitu. Oh, mendadak Iya, banget lebih ya. sering mendadak. Di semester 5 ini saya kecolongan gitu. Kecolongan akhirnya dengan syarat seadanya coba ngajuin. Tapi emang karena syaratnya nggak lengkap jadi di administrasinya udah kekat gitu. Nah, di semester 6 baru dari pelajaran semester 5 kemarin saya belajar akhirnya mempersiapkan data semuanya dari jauh-jauh hari. Akhirnya di semester 6 dengan waktu yang juga mendadak, waktu yang mepet, saya langsung waktu itu juga telat sebenarnya. Cuman kebetulan saya juga eh, menjabat ya di BEM juga dan punya relasi juga di rektorat jadi tahu kayak sistem direktorat ini kemana kemananya nanti formulir ini kemana jadi saya langsung datengin pusat informasinya gitu serahkan berkas saya ke sana jadi bukan ke jurusan lagi gitu jadi akhirnya walaupun telat tapi bisa masuk gitu Oke. formulirnya dan alhamdulillahnya dapat pada saat itu. Berarti Abang dapatnya udah di semester 6 ya, Bang? Ya, ibaratnya kalau buat standarnya sebenarnya itu udah agak telat. Karena idealnya tuh harusnya di semester 4 atau 5 tuh udah dapat beasiswa. Iya. Berarti perjuangannya udah 2 semester berarti ya, Bang? Iya, Semester sekitar 4 2 semester. ya semester 4 udah nyoba terus yang semester 5-nya Kecolongan. jangan lupa informasi. Iya. Terus Bang, ngomong-ngomong tadi kan Abang ada nyinggung nih tentang persyaratan gitu Bang. Kira-kira apa sih persyaratan agar para sahabat Adpodcastma di rumah bisa tahu apa sih persyaratannya agar mereka bisa mendaftarkan diri pada penerima beasiswa Bank Indonesia gitu Bang? Kalau syarat sebenarnya beasiswa Bank Indonesia ini nggak jauh beda ya dengan beasiswa lainnya. Jadi ada persyaratan-persyaratan umum seperti KRS, ada lembar hasil studi, ada bukti bahwa kita bukan penerima beasiswa lain, ataupun syarat-syarat umumnya seperti administrasi. Tapi ada beberapa syarat khusus kayak motivation letter. Kalau di Bank Indonesia itu ada motivation letter, ada eh, sertifikat-sertifikat yang menjadi penunjang kita ketika seleksi. Lalu ada SKTM biasanya juga ya. Karena Bank Indonesia ini beasiswanya sebenarnya ada 3 kategori. Kategori yang berpeluang mendapatkan beasiswanya. Pertama bagi ekonomi yang kurang mampu, yang kedua itu yang berprestasi, yang ketiga itu yang orang yang memang punya skill dalam bersosialisasi gitu. Jadi mungkin kalau syaratnya mungkin nggak beda jauh dengan beasiswa umumnya, cuma ada beberapa syarat khusus yang mungkin sebenarnya eh, nggak terlalu ribet ya kalau kita siapkan dari jauh-jauh hari gitu. Berarti nggak ada ya Bang persyaratan khusus itu yang kita harus berprestasi nih gitu untuk mendapatkan beasiswa ini gitu karena kan kebanyakan dari beasiswa itu harus memiliki banyak prestasi sehingga bisa memperoleh beasiswa gitu. Berarti kalau untuk Bank Indonesia ini sendiri gimana Bang? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Bank Indonesia ini punya tiga prioritas ya orang yang bakal menerima. Pertama itu dalam kalangan ekonomi kurang mampu, yang kedua itu yang berprestasi, yang ketiga tuh yang punya kemampuan bersosialisasi, punya orang yang emang punya skill, orang yang punya pengalaman banyak di organisasi. Jadi ini 3 kriteria yang apa ya ibaratnya punya kesempatan lebih besar untuk lolos Bank Indonesia gitu. Oke, berarti kalau kita punya salah satu dari kriteria itu sendiri, kita udah bisa nih daftar gitu Bang, udah bisa lah memenuhi kriteria salah satu gitu Bang, atau emang harus punya ketiga-tiganya Bang? Ya, sebenarnya salah satu aja udah cukup kalau kita mau daftar.
tentu ini persaingan lagi. Kalau nanti ada yang punya tiga, pasti yang satu bakal kalah gitu. Iya, benar-benar. Oke, kalau dari abang sendiri nih bang, dari mana nih? Dari tiga kategori gitu. Abang punya ketiga-tiganya atau punya salah satu atau punya dari tiga kategori itu bang? Ya, kalau saya pribadi, pertama saya punya SKTM ya, karena emang ketika pandemi orang tua saya kehilangan pekerjaan, jadi emang eh, secara finansial dengan beban tanggungan bisa mendapatkan SKTM. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau prestasi sebenarnya kalau prestasi saya paling cuma di SMA ya, ketika di jenjang SMA saya rutin untuk menjadi finalis Olimpiade Ekonomi secara Sumbar. Cuman kalau di jenjang perkuliahan emang belum pernah ikut lomba ya karena belum punya motivasi dan lebih banyak fokus di organisasi dan juga punya apa ya kerjaan sampingan juga di luar perkuliahan gitu. Jadi kalau yang prestasi saya juga cantumkan prestasi ketika SMA, tapi nggak tahu apakah ini menjadi tolak ukur atau enggak. Tapi kalau di perkuliahan mungkin belum ada gitu. Terus yang ketiga mungkin ini mungkin yang lebih menonjol ya karena ketika saya mendaftar ketika saya lolos bank beasiswa itu eh, saya punya banyak track record organisasi. Kebetulan waktu itu saya aktif di 4 kepengurusan pada saat daftar itu. Salah satunya menjadi menteri di BEM, di UKM, di jurusan juga di luar kampus juga ada. Jadi mungkin lebih ke yang pertama dengan yang ketiga tadi, yang mungkin menjadi peluang lolos. Karena kalau yang saya pahami juga ya Iya. dari beasiswa Bank Indonesia ini, karena tujuan utama dia nanti menjadikan orang ini penerimanya sebagai anggota dari Gen B atau juga frontliner garda terdepannya Bank Indonesia. Jadi mereka tuh emang butuh orang yang punya kemampuan sosialisasi, punya public speaking, atau punya skill lain seperti mendesain, desain grafis, karena juga bakal berhubungan juga dengan informasi gitu. Itu kira-kira. Oke bang, tadi kan aku juga dengar tuh bang, abang kan ada di 4 kepengurusan waktu itu ya bang. Itu gimana sih cara abang mengelola waktu antara abang kuliah dan juga organisasi bang gitu? Ya, sebenarnya ini juga jadi misi pribadi bagi saya sendiri dulu. Karena emang ketika saya di UKM, saya belajar banyak tentang manajemen waktu, belajar juga ke senior yang punya manajemen waktu yang bagus. Jadi saya coba pelajari gimana step-stepnya dan saya penasaran kalau dicobakan ke diri saya ketika di semester ini gimana. Jadi waktu itu emang saya nggak sungkan-sungkan buat ngambil beberapa amanah dan emang kalau untuk baginya ya itu pasti ada skala prioritas, itu pasti mana yang penting mana yang mendesak gitu ya. Jadi tetap saya pakai teori itu dalam semua kegiatan saya, cuman memang saya nggak pungkiri ada beberapa kegiatan yang mungkin ya yang tertinggalkan tapi tetap yang prioritasnya kita lakukan. Cuman ya resikonya paling kita bakal bekerja lebih ekstra ya karena waktu itu jam tidur saya nggak menentu, bahkan karena tidur cuma 2 jam, cuma 1 jam, itu udah jadi hal yang lumrah. Bahkan untuk pulang ke rumah pun udah jarang banget, jadi lebih sering tidur di kampus karena kegiatannya padat gitu. Berarti abang bisa mungkin untuk bisa membagi waktu ya Iya. bang. Oke bang, mungkin harapan abang untuk seluruh mahasiswa di Indonesia apa bang? Ya, harapan untuk seluruh mahasiswa Indonesia sebenarnya kalau nyinggung mahasiswa ini kita nggak jauh-jauh dari SDM ya, kualitas SDM. Nah, kalau harapan saya melihat kondisi sekarang, apalagi ngelihat beberapa apa ya, ada video-video yang viral belakangan ini banyak permasalahan-permasalahan SDM. Bahkan kalau kita tarik lagi ke dunia pekerjaan, banyak orang yang udah antri kerja eh, dalam jangka waktu lama nggak pernah dapat pekerjaan, ada yang mengantri kerja udah segitu panjangnya gitu. Jadi harapan saya emang sebenarnya kita sebenarnya bukan lapangan pekerja itu yang sedikit sebenarnya, tapi SDM kita tuh yang nggak mau meningkatkan value dirinya, Oh iya. meningkatkan skillnya. Karena ketika saya sempat diskusi dengan beberapa senior saya yang udah bekerja di berbagai bidang, yaitu di
masih di Sumbar atau di luar Sumbar. Jadi mereka tuh kadang bahkan ketika mereka ibaratnya biasa-biasa jadi kuliah, bahkan mungkin di organisasi dia aktif dalam konteks sosialisasi, pengetahuan organisasi. Tapi dia di luar itu dia punya kemampuan lebih. Contoh misalnya dia punya skill desain. Itu udah bekal. Itu bahkan untuk desain tuh sekarang diprediksi 2 tahun ke depan tuh bakal menjadi salah satu eh, pekerjaan yang bakal sangat ramai diminati. Desain, ada UI UX, ada juga data analisis. Jadi saya berharap seluruh mahasiswa Indonesia itu juga meningkatkan skill itu, meningkatkan skill-skill yang nantinya di tahun ke depan tuh bakal sangat berguna di digital ya pada umumnya, ataupun nanti skill-skill yang berhubungan dengan uh, bidang yang bakal diminati jauh di masa depan. Misalnya aja kayak content creator ya, Iya. kan sampai sekarang udah sangat sangat sejahtera lah ibaratnya kalau menjadi udah matang di content creator. Iya. Itu kira-kira harapannya. Mungkin closing statement-nya Bang? Closing statement karena kita bicara hari ini tentang beasiswa ya. Iya. Mungkin yang mau saya sampaikan bagi teman-teman yang ingin punya dapat beasiswa ya. Ini lebih sebenarnya ini lebih harapan saya kepada teman-teman yang kurang mampu dalam ekonomi menengah menengah ke bawah, menengah dan menengah ke bawah. Jadi harapan saya teman-teman yang ingin dapat beasiswa pastinya selain membantu orang tua, kita juga bisa ibaratnya memenuhi kebutuhan kita di perkuliahan ya. Karena Iya. kita kayak ngeprint, kita bakal beli paket data itu butuh uang dan harapan saya kita udah bisa lah untuk menyediakannya sendiri tanpa Iya. meminta ke orang tua. Setidaknya mengurangi pengurangan Iya, orang tua ya. mengurangi walaupun orang tuanya masih bekerja gitu. Iya. Tapi kalau bisa kalau karena kita udah dewasa, kita belajar mandiri, kita belajar menghasilkan uang sendiri dan kalau emang mungkin belum punya waktu untuk bekerja, cobalah untuk mencari beasiswa. Nah, untuk beasiswa ini teman-teman bisa banyak follow akun-akun baik itu Instagram, TikTok banyak sekarang ya. Untuk Iya. informasi itu banyak. Ini tergantung pilihan kita aja. Iya. Diikuti semua akun-akun yang menyebarkan informasi beasiswa dan sebelum itu teman-teman juga harus tetap menyiapkan. Jadi sebelum daftar beasiswa itu harus lengkap semua persyaratannya. Apalagi kalau BI ya. Iya. Karena kalau BI ini biasanya dia bukanya cuma 3 hari. Hmm. Tiga hari buka, di hari kedua baru di Hamin 2 baru diinformasikan. Jadi ini kebanyakan. Jadi orang-orang yang daftar di beasiswa BI itu kebanyakan emang udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, baik di persyaratan seperti SKTM itu jauh-jauh hari udah diurus, udah punya motivation letter dibuat dari jauh-jauh hari, sertifikat. Nah ini juga teman-teman harus memperbanyak sertifikat. Ya kalau bisa bukan sertifikat ikut seminar ya, tapi sertifikat pelatihan, sertifikat teman-teman yang pokoknya menunjang value diri teman-teman. Karena saya pernah cerita dengan abang-abang di Bank Indonesia. Jadi mereka tuh emang untuk GNB ini emang mencari orang sebenarnya ya, mencari orang-orang yang emang punya kemampuan sosialisasi. Oh, Itu iya. yang paling penting karena dia bakal menjadi perpanjangan lidah dari Bank Indonesia. Selain dia nanti bakal membuat banyak program kerja juga yang berhubungan dengan ada lingkungan, ada pendidikan juga, tapi tetap utamanya tentang kebijakan Bank Indonesia. Jadi harapan saya teman-teman yang pengen daftar beasiswa emang udah jauh-jauh hari mempersiapkan, mematangkan semua persyaratan. Jadi ketika teman-teman dapat info ini buka, teman-teman tinggal langsung kasih berkas gitu. Oke. Berarti nanti udah siap matang persiapannya nih pas udah muncul pendaftaran penerimaan beasiswa, nanti langsung daftar aja lagi ya, Ya, Bang? tinggal ngasih berkas aja lagi. Iya, jadi kita nggak repot-repot lagi Iya. ngurus sana sini gitu. Berarti udah lengkap gitu ya, Bang. Dan juga mungkin kalau untuk yang Abang bilang tadi untuk informasi seputar beasiswa mungkin di IG Advokesma sendiri juga bisa nih untuk sahabat Advokesma di rumah yang mau tahu tentang beasiswa. Di IG Advokesma sendiri sudah menyediakan berbagai link-link beasiswa yang bakalan teman-teman sahabat Advokesma bisa daftarkan gitu. Jadi untuk para sahabat Advokesma, silahkan pantengin terus Instagram Advokesma BMKM UNP. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini.
dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.